bersama dengan tim pengacara masyarakat lingkungan 2 Kelurahan Alung Banua. Nama saya Tina Gerahun. Pertama, mereka waktu datang, sebelumnya mereka harusnya menyurat kepada pemerintah kelurahan, minimal kepala lingkungan. Jadi nanti kepala lingkungan memberikan pengumuman lewat toa gereja kan bisa dipinjamkan, sosialisasi bahwa mereka akan melaksanakan sosialisasi. Tapi mereka tidak pernah menyurat ke lingkungan untuk mengadakan sosialisasi. Tiba-tiba mereka sudah turun satu PP door to door, rumah ke rumah. Nah, pada waktu itu kami terlambat datang. Terus masyarakat sudah menerima mereka dan menanyakan, apakah kamu datang ke sini ada bawa surat tugas? Mereka tidak membawa surat tugas. Jadi masyarakat menolak, mereka tidak menerima. Nah, katanya besok siap-siap menyimpan karena mereka akan datang untuk besok untuk persiapan pembongkaran. Tiba-tiba mereka datang dengan dari Pol PP Kota Manado. Kami menanyakan, sebelum mereka naik, kami menanyakan, kamu boleh kita bicara dengan Kasat Pol PP atau Kabak Hukum atau Lurah, atau Camat atau Kepala Dinas Tata Ruang, tapi mereka diam semua. Tiba-tiba memaksa untuk datang. Seperti itu. Kemudian perlu disampaikan bahwa masyarakat yang ada di Kelurahan Alung Banua ada sekitar 175 kakak kalau tidak salah. Mereka semua belum memiliki IMB. Kota Manado pun belum semua masyarakat punya IMB, apalagi masyarakat yang ada di kepulauan. Jadi seolah-olah dianaktirikan ini 11 kakak. Kasihan mereka ini rajin membayar pajak, mereka rajin beribadah, sehingga mereka setiap pagi, setiap malam mereka selalu ibadah dipimpin oleh Ibu Pendeta Vivian. Sampai kemarin pun mereka beribadah, sampai tadi malam, sampai saat ini mereka sedang bersiap-siap dan berjaga-jaga. Dan mereka, kami sudah sampaikan, ini kan sementara persidangan, sidang perdata. Harusnya mereka menunggu keputusan dari pengadilan. Keputusan mutlak ada di tangan pengadilan dalam hal ini. Jadi kalau mau datang eksekusi atau membongkar, itu mesti ada surat keputusan dari pengadilan. Di situ panitera hadir, dia akan membaca surat keputusan, mengumumkan akan melaksanakan eksekusi. Di situ mesti ada pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, kapolsek dan ranil dan lainnya. Yeah. Tapi kemarin tidak, jadi prematur mereka itu menyalahi aturan. Kami ini membantu masyarakat yang lemah, yang miskin, tapi mereka orang yang religius. Ya, katanya mereka akan datang sosialisasi tentang IMB, tapi tidak pernah terima surat, tidak ada pengumuman. Tiba-tiba mereka datang, itu pun mereka tidak membawa surat tugas. Kami memintakan kalau mereka ada bawa surat, tapi mereka tidak menunjukkan bahwa mereka membawa surat tugas. Kami tiap kali datang, kami membawa surat kuasa dari masyarakat 11 kakak. Tetap karena itu mereka beli dari tahun 1970, mereka beli. Pada waktu mereka beli, mereka mengusulkan kepada lurah untuk membuat sertifikat dan IMB. Tapi pada waktu itu lurah menolak karena itu memang tanah konservasi dari Balai Taman Nasional. Itu memang tidak boleh. Itu kawasan wilayah konservasi dan itu tidak boleh. Nanti tumpang tindih. Kalau boleh mau ditambahkan, kami tadi sudah meminta perlindungan hukum ke pihak Polresta terkait dengan masyarakat Alung Banua karena ada informasi dari pihak sebelah akan datang Pak Andi dan anggota teman-temannya akan datang, dan saat tadi belum ada informasi juga. Cuman masyarakat jadi stres. Bahkan ada yang masyarakat oma-oma yang sudah tua-tua sakit sampai anfal bawa lari ke rumah sakit karena sakit shock. Lalu mereka datang kita. Kasihan. Bahkan ketika mereka memagari tanah rumah-rumah mereka, ada anak yang korban robek bagian kepala yang kena seng yang mereka pasang. Kalau kemarin
Jangankan kita aja, Ibu advokat Ibu Fiana kemarin, Hampir kalau kena tidak tunduk kepala, memang kepala kena batu. Dan saya juga di belakang Ibu waktu itu. Tidak, tapi mereka shock berat. Kalau dalam hal ini soal perdamaian, masyarakat sudah trauma dengan pelaporan ini. Jadi kalau mau bicara soal perdamaian ini biarkan lewat perdata saja, karena kita di sana kan ada mediasi. Jadi tinggal kita menunggu klien bagaimana pendapatnya. Tapi untuk saat ini belum ada perdamaian antara kami dengan mereka, karena mereka juga datang dengan secara arogan terhadap klien kami. Jadi belum ada tuh perdamaian atau negosiasi atau apapun. Kemarin memang yang bentrok itu salah satunya yang membuat masyarakat itu terpancing. Salah satu dari oknum sebelah itu ada membawa sajam please. Nah, dari pihak kami nyatakan bahwa kalaupun mau mediasi, sajamnya harus disingkirkan dulu, diambil. Jangan sampai kan kita justru mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi saat kita menyatakan bahwa sajam itu harus diambil, ternyata tidak dilakukan. Nah, itu yang memancing. Kasihan juga rombongan dari Satpol PP dan rombongan dari oknum-oknum tertentu sudah menyeruduk masuk ke areanya masyarakat. Dan itu yang membuat masyarakat juga ikut terpancing. Jadi dalam hal ini kami menambahkan bahwa awalnya bukan dari masyarakat sehingga timbul masalah bentrok itu. Kami tambahkan terkait upaya hukum yang berjalan secara resmi bahwa perkara gugatan sudah jalan nomor 291 dalam agenda untuk pemanggilan tergugat. Kami kuasa penggugat untuk sampai pada pemanggilan keempat, pihak tergugat belum pernah hadir. Kalaupun dia hadir, nantinya ada tahap untuk mediasi. Mediasi ini apakah kita coba ada win-win solution? Ya, kita menunggu saja untuk kehadiran tergugat karena sampai nanti Selasa depan yang agenda sidang, mudah-mudahan mereka hadir supaya perkara ini jalan. Oke. Baik Pak, ini kan telah terjadi terkait di Alung Banua ini Pak. Boleh ceritakan kronologi singkatnya saja Pak, bagaimana Pak kejadian waktu kemarin itu Pak? Ya, untuk kemarin kan sudah beberapa kali rapat oleh pemerintah kota Manado dan stakeholder Polri dan Kota Manado, PP, PUPR, bagian hukum dan inspektorat beberapa kali rapat, dan sampai kemarin kami selesai rapat dari surat yang dikeluarkan oleh PUPR bukan ke 11 warga, keputusan kami PP dan PPSP Kota Manado untuk perihal pembongkaran seperti pembongkaran sendiri oleh warga sampai batas waktu 7 hari sesuai Perda 6 tentang pembangunan gedung. Setelah itu pihak Pol PP yang tergabung dalam SK Wali Kota tentang penegakan Perda, situ ada PP, polisian, TNI, Polri, TNI. Baik Pak, ini kan di kemarin itu kita dengar bahwa sebelumnya itu kan ini proses pengadilannya sudah berjalan Pak. Kenapa sebelumnya ya Satpol PP bisa ini Pak turun Pak, bahkan sebelum ingkrah waktu itu? Kan ini terkait bangunan gedung, bangunannya IMB ya Pak ya, mau dilebih. Iya. Ya, satu dari kami PODP itu Pak Kabit dan Kabar Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamung Praja yang terkena lemparan batu dari warga. Oh, saat ini di mana Pak? Saat ini tadi malam di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit untuk mengisi detailing dan dirujuk ke rumah sakit ODSK. ODSK ya? Khususnya karena anggota kami terlebih pejabat struktural Satuan Polisi Pamung Praja dari pihak keluarga telah melakukan tadi malam.
laporan polisi Di mana Pak? di Polresta Manado. Terlapor siapa Pak? Ya, Yang terlapor. telapor warga. Terkait dengan hal ini, tentunya kami tetap melakukan pendekatan sosialisasi pada warga, terlebih yang bermasalah dengan 11 rumah. Tetap dari PPP bersama tim pemerintah Kota Manado tetap melakukan sosialisasi.